Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri ini dengan NIM A1B220010, Program Pendidikan Bahasa Inggris. Di video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Introduction to Entrepreneurship, di sini saya telah mewawancarai pada satu perusahaan atau UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Berikut ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Fitri ini dari Universitas Jambi, Program Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin mewawancarai satu perusahaan UMKM yang Bapak lakukan pada mata kuliah Introduction to Entrepreneurship. Baik Bapak, saya ingin bertanya dari profil usaha barang atau jasa. Pertanyaan pertama, apa nama perusahaan yang Bapak lakukan? Allen Bakery. Sejarah berdirinya perusahaan ini bagaimana? Kita berdiri April 2013. Ketika itu orang tua saya meninggal. Kita bingung gitu mau usaha apa. Kemudian ada bazar di Disperindak Kota. Di situ kita suruh ngisi. Nah, dari situ kita ngisi kue basah. Ada salah satu owner hotel suka dengan kue kita, akhirnya dia pesan. Bergerak pada bidang apa usaha Bapak ini, dan boleh sebutkan apa saja produk yang Bapak pasarkan? Kita bergerak di usaha kuliner, yaitu kue tradisional, kue basah, dan kue kering. Bagaimana cara Bapak mempromosikan produk ini, Pak? Kita belum ada promosi yang resmi ya, jadi kita hanya dari mulut orang suka dan modalnya kepercayaan. Dijual berapa kisaran harga produk ini? Untuk kue potongan sekarang dijual mulai dari Rp2.000 sampai yang loyangan Rp50.000. Apa produk yang bestseller dalam usaha ini? Untuk yang kering itu bagelan, roti kering itu harganya Rp10.000. Kemudian yang untuk kue basah itu risol ayam yang untuk asinnya, terus yang manisnya brownies. Selama beroperasional, apakah ada inovasi baru dalam usaha Bapak? Pastinya kita kan tumbuh, bergerak, dan terus untuk tumbuh gitu. Setidaknya untuk bertahan kita memang harus ada inovasi produk. Kapan jam operasional dari usaha Bapak? Kita mulai bekerja di produksi itu mulai jam 6:30 sampai selesai. Selesainya bisa cepat, bisa lambat karena ini kerja tim. Oh, kerja tim. Berapa jumlah pekerja Bapak yang dimiliki saat ini? Saat ini ada 9. Di mana lokasi Bapak memasarkan produk ini? Jika ada cabangnya di mana saja, Pak? Masarkannya kita baru di GoFood, terus di Pasar Mama sama di Pal 7. Visi dan misi perusahaan Bapak ini apa, Pak? Visi kita untuk menjadikan produsen makanan halal di Indonesia. Misinya yaitu kita menciptakan makanan yang layak, higienis, halal, dan bergizi dengan harga yang terjangkau. Setelah masuk ke profil wirausaha, nama pemilik dari perusahaan ini? Pemiliknya saya, Eka Novitra. Usia Bapak berapa? Usia 39. Background pendidikan Bapak? Saya S1 Teknik. Siapa yang menginspirasi Bapak untuk berjualan produk ini? Tidak ada inspirasi di sini, karena ini modal kepepet gitu. Karena ketika saya dulu kan kerja di perusahaan swasta, itu orang tua saya ngomong gitu sebelum dia meninggal itu, tapi dia cerita ke istri kalau kalian nitip-nitip kue aja bisalah hidup gitu. Terus belum orang tua saya belum 3 hari, itulah yang ada yang kebetulan Ibu Camat nelfon suruh ngisi bazar di Perindak.
seperti itu. Baik, mengapa Bapak memilih untuk menjual produk kuliner ini daripada rasa lain, Pak? Ya karena di sini ridhonya Allah, ridhonya orang tua ya. Karena ya tadi kita jalanin dengan ikhlas, ya alhamdulillah seperti ini. Oke. Boleh tahu berapa keuntungan per bulan yang didapatkan? Keuntungan sekarang masih variatif kan karena pandemi. Iya. Jadi kita ya asal tergaji karyawan, operasional jalan gitu, alhamdulillah untuk saat ini. Berapa modal awal Bapak untuk memulai bisnis ini? Modal awal dulu paling 100.000 karena beli tepung sama gulanya juga kiloan dulu. Sebelum membuka usaha kuliner ini, pekerjaan Bapak apa? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Baik, apa harapan dan rencana Bapak ke depannya, serta apakah Bapak bisa memberi masukan kepada generasi muda untuk memulai bisnis? Iya, untuk yang muda-muda itu usaha itu harus ditekuni, dijalani, turun naiknya pasti ada, tapi percayalah itu akan berbuah manis. Baiklah, pertanyaan tambahan Pak ya terakhir, apakah masa pandemi ini berdampak pada usaha Bapak? Iya, sangat, karena untuk kumpul-kumpul, untuk meeting, untuk semua kegiatan yang baunya bersifat ramai itu nggak boleh kan kemarin. Oh ya, jadi dikurangi Sehingga, gitu ya Pak? iya, sehingga untuk kegiatan yasinan kan kita bisnis model kampasnya kan untuk yang seperti itu, bukan kafe. Iya, karena bisnis model kampas yang seperti itu jadi emang sangat terdampak gitu. Karena yasinan nggak boleh, nikahan nggak boleh, Jadi nggak ada masuk acara di hotel nggak boleh. Jadi kalau orang hanya makan-makan aja ya ada penjualan, cuman nggak sebanyaknya. tapi tetap dipasarkan. Tapi tetap dipasarkan. Dikurangin Iya, produksinya. dikurangi jumlah produksi. Ya baik Pak, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada profil usaha barang atau jasa, nama perusahaan UMKM ini adalah Allen Bakery. Sejarah berdirinya perusahaan Allen Bakery ini pada April 2013. Owner pertama kali membuka usaha kuliner ini karena ada pameran bazar di kota Jambi yang menginspirasi atau mendorong mereka untuk membuat beberapa produk kue basah untuk dibazarkan. Dan banyak dari orang yang membeli mengatakan bahwa kue itu sangat enak dan laris terjual. Dari situlah mereka mencoba untuk memproduksi aneka kue untuk dipasarkan. Usaha Allen Bakery bergerak pada bidang kuliner, lebih tepatnya pada kue tradisional mulai dari kue basah, kue kering, dan lainnya. Perusahaan Allen Bakery belum memiliki promosi yang resmi, namun mereka hanya mempromosikan dari mulut ke mulut rasa suka dari konsumen, dan owner mengatakan bahwa model ini hanyalah kepercayaan. Untuk kisaran harga kue ini terjual dengan berbagai varian. Untuk kue potong dinilai seharga 2.000 dan untuk kue loyangan dimulai dari 30.000 sampai 50.000 rupiah. Di Allen Bakery tentunya memiliki produk yang bestseller, yaitu untuk kue kering ada bagelan, kue basah asin itu risol ayam, dan untuk kue basah manis itu brownies. Dalam menjalani usaha, apakah ada inovasi baru yang selalu dikembangkan? Pastinya ada. Kadang dalam usaha itu tumbuh, bergerak, dan maju. Jadi kita harus mengeluarkan ide untuk inovasi produk selanjutnya agar konsumen terus tertarik untuk mencicipi hasil kue buatan oleh Allen Bakery. Untuk jam operasional produk mulai dari jam 7 sampai dengan selesai. Karena ini adalah kerja tim, jadi produk pembuatan ini tidak tentu sesuai dengan apa saja menu yang harus dibuat untuk hari itu. Dan karyawannya terdiri dari 9 orang. Lokasi pemasaran produk ini dipasarkan melalui GoFood, Pasar Mama, dan PAL 7. Adapun visi dan misi perusahaan Allen Bakery ini adalah visi untuk menjadikan produsen makanan halal di Indonesia dan misi menciptakan makanan yang bergerak, layak, higienis, dan bergizi tentunya dengan harga yang terjangkau. Profil wirausahawan. Nama owner Allen Bakery adalah Bapak Eka Novitra, berusia 39 tahun dengan latar belakang pendidikan yaitu lulusan S1 jurusan teknik. Dalam membuka usaha, mereka terinspirasi dari almarhumah ibu dari Bapak Eka yang mengatakan, cobalah membuat satu produk kue dan jual untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian.
Maka dari situlah owner memulai bisnis dan mulai dari toko ke toko hingga memiliki rumah produksi kue. Dan mengapa owner lebih memilih usaha ini daripada usaha lain? Karena makanan ini tidak ada habisnya. Zaman semakin maju namun kuliner terus berkembang. Juga berkat ridho Allah dan berkat ridho orang tua serta doa dan usaha, owner lebih memilih usaha ini ketimbang usaha lainnya. Untuk keuntungan per bulan yang didapatkan tidak disebutkan berapa rupiahnya, namun owner mengatakan keuntungan variatif karena efek pandemi. Jadi untuk membayar gaji karyawan dan operasional jalan itu sudah alhamdulillah. Untuk berapa modal awal dalam memulai usaha bisnis ini? Modalnya hanya Rp100.000. Apakah pandemi saat ini berdampak pada usaha bakery? Tentunya iya, karena kurangnya pemesanan snack box untuk acara akibat tidak diperbolehkannya berkumpul beramai-ramai. Dan juga owner mengurangi pembuatan kue karena di musim pandemi ini lumayan sepi untuk orang membeli kue ke tokonya. Tetapi dia juga tetap memproduksi kue setiap hari untuk memenuhi keinginan konsumen lainnya. Adapun harapan untuk generasi muda saat ini, jika ingin memulai usaha, usaha itu harus ditekuni, dijalani, turun naiknya pasti ada, tapi percayalah itu akan berbuah manis jika kita ikhlas. Baiklah, itu adalah hasil interview yang saya lakukan di usaha Alen Bakery. Saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran berharga di sana, yaitu untuk memulai usaha jangan pikirkan dulu besarnya, tetapi mulailah dari hal yang terkecil dan modal yang sedikit. Dengan kita menghasilkan produk yang bisa kita perjualbelikan, letakkanlah rasa kepercayaan kepada konsumen. Karena jika kepercayaan itu ada, maka konsumen lainnya akan terus stay dan menjadi pelanggan langganan kita. Sungguh owner berusaha dari hal yang terkecil hingga dia bisa membangun rumah produksi sendiri. Begitu banyak manfaat yang saya dapatkan dan mendorong keinginan untuk mau mulai berbisnis. Saya rasa cukup ulasan yang saya dapat dari usaha Alen Bakery. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.